Baik, kita akan masuk ke dalam eksposisi dari kitab Yunus ini. Ya, kita minggu lalu sudah membahas pengantarnya, ya, beberapa hal yang kita perlu lihat mengenai penulisan, mengenai pesan, mengenai struktur secara keseluruhan, ya. Oke, kita akan lihat beberapa hal di sini, khususnya di pasal yang pertama, ya. Jadi ini adalah pasal yang pertama, ya, kita lihat di sini. Pasal pertama. Ini struktur untuk seluruh pasal, ya. Jadi di sini kita melihat struktur yang dibentuk itu adalah ini, ya, A, B, C, lalu A aksen, B aksen, C aksen, dan klimaksnya ada di D, ya. Jadi di sini ada kelihatan sekali bahwa di sini tulisannya Yunus diutus pergi ke Niniwe. Di sini Yunus diutus kembali, ya. Commission sama recommission. Kemudian ini kisah Yunus dan para pelaut yang tidak percaya atau pagan. Lalu kemudian ini adalah pagan Niniwe, di sini adalah pelaut yang pagan, ya. Di sini kemudian topiknya adalah Jonas grateful. Di sinilah Jonah resentful. Ya, kita lihat di sini adalah puncaknya. Puncaknya di sini ada satu peristiwa di mana Yunus itu mendapat pembelajaran khusus dari Tuhan, ya. Oke, kita akan masuk satu persatu. Kita akan mulai dari blok-blok, ya, dari bagian ini, ya. Oke, kita masuk ke bagian A, B, ya. Jonah commission go to Nineveh ini. Kemudian nanti kita akan masuk ke bagian B, ya. Dan ini agak panjang pembahasannya. Ya, jadi kita masuk dulu di bagian yang pertama ini. 1 sampai 3. Nah, jadi yang pertama itu adalah kalau kita lihat, ya, ini teks yang pertama muncul yaitu Vayehi devar Yahweh el Yonah ben Amitai lemor, ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian, ya, dengan kata-kata demikian, gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwa kalimat ini, ya, Vayehi devar Yahweh, datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa cerita ini, narasi ini begins with the mention of two essential facts, ya. Ada dua hal yang penting di sini. Yang pertama adalah firman Tuhan diberikan, ya, Vayehi devar Yahweh. Kemudian ada prophetnya, yaitu Yunus bin Amitai. Jadi ayat yang pertama ini memberikan satu gambaran tentang kepada siapa bahwa datangnya firman Tuhan ini, atau kisah ini dimulai dengan datangnya firman Tuhan kepada seorang nabi, yaitu Yunus bin Amitai. Ya, kita akan coba lihat, ya. Ini sebenarnya teks yang sangat sederhana saja. Di sini dijelaskan bahwa Vayehi devar Yahweh, kelihatan. Lalu ke sini ada bloknya lagi, yaitu pada Yunus. Lalu ini keterangan tentang siapa Yunus, yaitu anak daripada Amitai. Dan kemudian ini untuk penjelaskannya demikianlah, atau berkata dengan kata-kata demikian, ya. Nah, kita berarti melihat bahwa ada ini, ya, ada bagian ini, yaitu Vayehi devar Yahweh, sebagai kata yang pertama kali atau penjelasan awal untuk memunculkan teks ini, atau kitab ini dimulai dengan suara Tuhan. Nah, ini kemarin kita sudah bahas, kita akan ulang lagi karena ini bagian daripada eksegesi bagian ini, yaitu Yunus bin Amitai. Jadi Yunus bin Amitai, kalau kita cari di Bibleworks, itu Yunus bin Amitai itu dikatakan dia seorang nabi, ya, yang bernubuat tentang pemulihan Israel pada zaman Yerobeam II atau Yerobeam bin Yoas yang memerintah pada masa ini. Nah, ia berasal dari Gad Hefer pada zaman kuno dengan nama Kirbet Ez-Zurah, kurang lebih 5 km timur laut kota Nazaret.
Nah, pada waktu Israel diperintah oleh Raja Yoahas, ini konteks daripada munculnya Nabi Yunus di sini, Raja Aram itu menyerang dan menindas bangsa Israel dengan kejam. Kemudian Yoahas yang diserang ini memohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Ya, dia berdoa, dia mohon belas kasihan Tuhan, dan kemudian di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 5, Tuhan menjanjikan seorang penolong kepada Israel yang akan membebaskan mereka dari tangan orang Aram. Ya, jadi ada janji pertolongan Tuhan ya kepada kepada Yoahas. Ya, mungkin lebih jelas di sini. Nah, jadi Tuhan menjadikan seorang penolong, menjanjikan ya, janji ini tergenapi melalui Raja Yoas, ya. Yoas, yaitu ayah Yerobeam II. Ya, jadi menurut catatan 2 Raja-Raja 13:5, Tuhan menjanjikan seorang penolong kepada Israel yang akan membebaskan mereka dari tangan orang Aram. Ya, janji ini digenapi atau tergenapi melalui Raja Yoas, ayah daripada Yerobeam II. Ya. Nah, anak dari Yoahas sendiri. Jadi waktu Yoahas ini berdoa, kemudian dijawab melalui anaknya. Nah, penulis kitab Raja-Raja juga menjelaskan bahwa kemenangan Raja Yerobeam II ini dengan merebut kembali Hamat dan Laut Araba adalah pemulihan yang telah dibuatkan oleh Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus ini pernah memberikan sebuah nubuatannya itu istilahnya tentang nubuatan pemulihan. Nah, jadi Yunus sendiri itu nubuatan yang pernah dicatat di dalam teks yang kita punya itu adalah nubuatan tentang pemulihan, bukan tentang penghakiman. Jadi dia menubuatkan sesuatu yang baik tentang Israel. Nah, kalau kita lihat ya kata ini Vayehi devar Yahweh, perkataan yang datang kepada Amos ya, atau firman Tuhan yang datang kepada Hosea, perkataan datang kepada Amos. Nah, coba kita lihat ya. Kalau kita lihat di dalam teks, di sini kan di sini kan bunyinya adalah Vayehi devar Yahweh. Nah, kalau kita lihat di Amos 1 ayat 1 ya, bunyinya agak berbeda, tetapi tetap dari kata firman ya. Divre Amos ya. Divre Amos. Lalu kalau kita lihat di Hosea, sini adalah Devar Yahweh Asher Hayah El Hosea ya. Jadi Devar Yahweh bunyinya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita lihat di Yunus itu adalah Vayehi, jadi ada kata datanglah gitu. Ya, ini ya perbedaannya sedikit dari kata-kata yang lain, dari pembukaan teks yang lain. Jadi ada datanglah firman Tuhan gitu. Ya. Nah, kita balik ke dalam teks kita. Di sini dari Amos 1, Hosea 1 ya. Ini Nabi Amos dan Nabi Hosea kalau kita lihat ya. Mereka ini kan juga dikertikan. Jadi kalau kita lihat strukturnya itu ada perkataan yang dinyatakan Tuhan, lalu ada nabinya. Lalu firman Tuhan datang kepada Hosea gitu, ya. Lalu pada masa ini ada keterangan di masa kapan gitu ya. Nah, Nabi Amos dan Hosea itu kalau kita baca terus itu memberikan kecaman yang sangat keras kepada bangsa Israel Utara. Ya, pada awal pemerintahan Yerobeam II. Nah, sementara kalau kita lihat Yunus itu memberitakan pemulihan yang Allah janjikan kepada bangsa Israel. Ya, bangsa Israel. Jadi, sementara nabi-nabi yang lain itu menubuatkan perkataan-perkataan Tuhan yang keras, sementara nubuatan yang datang kepada Yunus adalah nubuatan yang baik, yaitu tentang pemulihan. Nah, memang di situ bercatatan bukan karena mereka berbalik atau bertobat kepada Tuhan, melainkan karena Tuhan mengasihi mereka dan melihat kondisi mereka yang sangat mengenaskan, tertindas dan menderita. Jadi, karena mereka ditekan oleh bangsa lain, sehingga mereka itu mengalami suatu penderitaan yang namanya dijajah, pasti menderita ya.
Nah, selain nubuatan ini kitab Yunus tidak ada lagi catatan mengenai Yunus bin Amittai. Jadi firman Allah yang pernah ia sampaikan bersifat pemulihan dan penghukuman yang juga menjanjikan pemulihan, ya. Jadi kalau kita lihat teks ini, maka teks yang Yunus sampaikan ini itu sepertinya memang dia punya satu indikasi, ya, bahwa seburuk-buruknya penghukuman Tuhan itu adalah sesuatu yang bersifat memulihkan atau menyembuhkan. Sehingga ketika dia mendapat firman Tuhan kepada Niniwe, ya, dia tahu apapun isi firman itu, karena kalau kita lihat di dalam teks, kita tidak terlalu langsung tahu di dalam pasal 1, ya. Di dalam pasal 1 ini kita tidak tahu kemana arah nubuatan itu. Jadi kalau misalnya kita lihat, ya, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, lalu kemudian di pasal 2, bangunlah, pergilah, berserulah. Nah, kata berseru ini tapi nggak ada isinya, ya. Tidak ada isinya. Lalu di ayat 3-nya itu langsung Yunus itu melarikan diri. Nah, jadi kita tidak tahu sebenarnya di pasal 1 apa isinya. Nah, ada kemungkinan sebenarnya Yunus sudah mendapatkan satu pemahaman. Nanti kita akan lihat lagi itu penjelasannya di pasal 4. Tapi memang kelihatannya kalau kita hubungkan dengan hal ini, ya, jadi dia lihat bahwa Israel itu memang melewat nabi-nabi yang lain itu mendapatkan banyak sekali kecaman dan penghukuman, tetapi kemudian dia sendiri mendapatkan tugas dari Tuhan menyampaikan firman Tuhan pemulihan. Nah, sekarang Tuhan akan menyampaikan firman Tuhan kepada Niniwe. Nah, sementara kepada Niniwe ini sendiri dia juga tahu kalau ada penghukuman pasti ada pemulihan gitu. Jadi sekeras-kerasnya firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang selalu menyembuhkan. Nah, di sini kita lihat di ayat kedua, ya, bunyinya, ya, kumlek el Ninive ha'ir ha-gedolah, ya, ukra alaiha ki alaitah, ya, ra'atam lefanai. Nah, di sini dikatakan bahwa firman Allah sampai kepada Yunus itu ada tiga kata kerja utama, yaitu ini, ya, kum, ya, rise, bangunlah, lalu lek itu dari kata halak, ya, berjalanlah. Jadi kum, lek, kemudian kara di sini, ya. Jadi kum, lek, jadi bangun, lalu kemudian berjalanlah, pergi kepada kemana? Ke Niniwe. Niniwe itu yang mana? Ha'ir ha-gedolah, dan berserulah atau teriaklah atau sampaikanlah gitu, ya. Nah, ketika kata kerja di sini, ya, adalah kata kerja imperatif atau perintah. Nah, jadi firman Allah kepada Yunusnya perintah untuk melakukan tiga hal tersebut, yaitu dia bangun, dia pergi, lalu kemudian dia memberitakan firman Tuhan gitu. Nah, kata rise up atau bangkit adalah kata yang sangat umum, jadi kita coba gali satu-satu, ya. Di sini, ya, kita gali satu-satu. Ya, ini kita gali satu-satu. Nah, kata rise atau bangkit adalah kata yang sangat umum digunakan dalam Alkitab, ya. Digunakan kurang lebih 46 kali. Nanti kita bisa cek, ya, caranya seperti biasa. Jadi kalau kita ke sini ini, maka kita klik saja ke sini kum, ya. Kalau di sini belum dibatasi. Ya. Jadi kalau kita klik sini kum, maka muncul kata ini, ya. Ada 46 kali di sini. Kalau lihat di bawah sini, ya, 46 kali kum. Jadi ini kum ini apa aja artinya? Nanti bisa dilihat sendiri, ya. Kum ini digunakan 46 kali dalam PL dan digunakan dalam pembahaman bangun secara umum. Tidak terlalu jauh berbeda dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam kitab Yunus sendiri kata ini digunakan sebanyak 3 kali di 12, 16, 32, ya. Nah, salah satunya digunakan ketika orang-orang yang berada di kapal tersebut membangunkan Yunus yang sedang tidur. Nah, namun kata bangkit yang langsung diikuti dengan up atau go atau kumlek, ya. Up, go sebelumnya pernah diterima oleh Nabi Elia. Jadi kalau kita gabung kumlek ini, maka ini adalah pesan yang pernah sampai kepada Nabi Elia, ya. Nah, gimana cara carinya? Kita lihat di sini, ya. Kan ini ada kata kumlek. Terus kita bisa juga ke sini, lalu dikirim ke ini ke
Bentar ya. Oh, ya, sini. Ya. Jadi ini kita hapus, kita ketik 1, lalu kemudian kita sini, lalu kemudian kita kirim ya. Copy paste to command line. Nanti langsung sini kumlek, lalu kita enter, lalu kita akan dapat ini kata kumlek yang gabung langsung ini ya. Kumlek itu. Lalu di sini juga ada kumlek ya, kumlek. Ya, bersiaplah, pergilah ke Safat, ini kepada Nabi Elia ya. Bunyinya seperti itu. Nah, ini di Yunus ya. Yunus kumlek ya. Jadi di sini ada Nabi Nabi Elia mendapatkan perintah kumlek gitu. Ya, kurang lebih perintahnya mirip. Nah, jadi Nabi Elia pernah dapat kurang lebih pesan yang sama gitu ya, pada waktu dia disuruh untuk memberitakan penghakiman kepada Ahab dan keluarganya sehubungan dengan Nabot. Jadi sebenarnya kata kumlek itu bangunlah ya, bisa mirip dengan bangun tidur, tapi bangun dan berjalanlah atau bangun dan pergilah, itulah kata yang sebenarnya juga kalau dia nabi dia cukup paham lah, itu satu panggilan untuk pergi memberitakan firman Tuhan ya. Karena Nabi Elia mendapatkan juga, ini bunyi yang umum lah untuk orang nabi itu, seorang nabi itu paham ya, kumlek. Nah, jadi kumlek itu pergilah, lalu kemudian ada penjelasannya di sini kemana, ke Niniwe ya, El Niniwe Hair ya, kota yang besar itu. Hair ha gedollah ya. Nah, tujuan firman Allah diutarakan dengan jelas ya, yaitu Niniwe. Bukan sekedar nama kotanya. Jadi bukan cuma kota Niniwe, tapi juga dijelaskan ya, yaitu kota yang besar ya. Hair ha gedollah, kota yang besar. Nah, keterangan ini kota yang besar signifikan dalam misi ini sehingga sengaja disebutkan. Jadi kenapa besar? Jadi ini ada bagian hal yang sangat penting di dalam konteks teks ini, karena teks ini bicara tentang Niniwe, dan Niniwe itu sebuah kota yang besar, itu adalah satu bagian yang penting dan ini perlu dibahas begitu ya. Nah, dalam kitab ini setidaknya ada dua hal yang dimaksudkan dengan gedolah atau besar. Satu, ukuran kota yang besar, misalnya kita lihat di Yunus 3:3. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Jadi ketika disebutkan besar, besar itu bisa berupa ukuran, itu perjalanannya itu 3 hari luasnya. Lalu kemudian bisa juga tentang penghuninya yang besar atau banyak ya. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Jadi kalau kita lihat teks di sini, maka kata besar di sini itu di dalam teks ini menggunakan setidaknya 2 kali, mengacu kepada 2 hal, yaitu skalanya yang besar dan juga jumlah manusianya yang besar. Ya. Jadi memang wajar sih ya, kota besar itu penduduknya juga banyak ya. Tapi di sini ada keterangan yang kita perlu perhatikan supaya kita melihat kaidah-kaidah di dalam menafsirkan ya. Di sini ada sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Apa yang dimaksudkan adalah ukurannya yang besar. Lalu kota yang besar, tapi yang dijelaskan di sini adalah penduduknya yang banyak ya. Nah, slide up and go, perintah selanjutnya adalah tadi ya, kara. Nih. Kara, berseru, menyuarakan isi firman Allah itu sendiri. Namun pada bagian ini penulis tidak memberitahukan isi firman yang harus diserukan itu. Penulis hanya memberikan penjelasan bahwa kejahatan orang Niniwe itu telah sampai kepada Allah. Ya, kejahatannya telah sampai kepada Allah. Nah, kumpulan kitab para nabi dalam PL mempunyai ciri khas pesan profetik yang sangat kuat ya. Jadi kalau nabi-nabi itu ada pesan-pesan yang kuat, karena memang namanya juga kita para nabi, maka isi nubuatan-nubuatan itu menjadi isu sentral dalam teks itu ya. Nah, kitab-kitab tersebut umumnya berisi firman Allah ya, yang disampaikan oleh para nabi kepada orang atau bangsa.
Namun kitab Yunus yang digolongkan kitab nabi-nabi ini tidak menunjukkan hal tersebut. Kitab ini cenderung bersifat naratif, ya. Karena kalau kita perhatikan isi firman Tuhan itu cuma ada di yang disuruh diperintahkan itu. Kalau kita lihat di sini itu cuma ada di pasal yang ketiga itu, ya. Jadi kalau kita lihat Yunus pasal 3, nah hanya di sini saja ada firman Tuhan, yaitu di ayat yang di sini, ya. Sorry, kelewatan. Nah, nih 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Ini doang, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, pergilah, bangunlah, sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Nah, isinya itu hanya yang kalau kita lihat di sini adalah 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikkan. Nah, berarti memang di pasal 1 ini meskipun tidak disebutkan, ya, tidak disebutkan, tapi sepertinya memang berserulah terhadap bangsa itu karena kejahatan mereka telah sampai kepadaku. Di sini sebenarnya udah disampaikan apa isinya, tapi tidak disebutkan, gitu, tidak disebutkan di dalam teks. Tapi kalau kita lihat di pasal 3, kelihatannya memang sudah disampaikan oleh Tuhan isinya apa, gitu. Nah, jadi ini berbeda ya. Jadi kalau kita lihat isi dari firman Tuhan kepada Niniwe itu sangat singkat, itu 40 lagi kamu akan ditunggang balikkan, itu saja. Ya. Nah, tapi kemudian di sini kan berserulah gitu, berserulah. Tapi Yunus itu tidak melakukan yang disampaikan gitu ya. Dan di sini yang dimasukkan keterangannya itu adalah for the wickedness has come up before me, tetapi isi firman Tuhannya nggak disampaikan gitu. Ya, nah, apa yang menjadi respon Yunus, tindakannya dan apa yang terjadi terhadap Yunus menjadi posisi yang lebih banyak gitu. Makanya kitab ini sebenarnya lebih mirip kepada kitab narasi ya dibandingkan kitab nubuatan dengan setipikal kitab nubuatan ini. Nah, keterangan yang bisa diketahui berkaitan dengan firman itu adalah penduduk kota itu sudah terlalu jahat ya. Sama kalau kita lihat di pasal 3 bahwa mereka akan ditunggang balikkan. Nah, di sini kita lihat kenapa alasan ditunggang balikkan, karena kejahatan mereka telah sampai kepadaku. Nah, perkataan Tuhan yang mengatakan bahwa kejahatan mereka telah sampai kepadaku dapat ditafsirkan dengan pembacaan pada bagian lain, gitu. Misalkan ya, kalimat sampai kepada Tuhan itu biasanya berhubungan dengan doa, di mana manusia menyampaikan pergumulan dan keluh kesahnya kepada Allah. Hal ini terjadi sepanjang kisah Hakim-Hakim dan Keluaran ketika bangsa Israel menjerit kepada Allah oleh penindasan bangsa Mesir. Jadi, kalau mereka itu misalnya gini ya, Sodom dan Gomora, nanti kita akan ketemu teksnya itu bahwa Allah telah meminta memperhatikan Sodom dan Gomora karena banyak keluh kesah yang telah sampai kepada Allah. Lalu kemudian Tuhan ingin mengutus Musa. Kenapa? Karena penderitaan umatku telah sampai kepadaku, gitu ya, telah sampai kepada Tuhan. Nah, jadi kondisi ini adalah kondisi untuk menggambarkan bahwa begitu banyak orang menderita dan begitu banyak orang sudah berdoa. Ya. Kurang lebih begini kalau kita tafsirkannya, orang Niniwe telah membuat kejahatan yang meresahkan banyak orang. Korban kejahatan Niniwe mengalami penderitaan yang serius. Kejahatan tersebut sudah keterlaluan sehingga orang-orang berdoa kepada Allah, menjerit memohon turun tangan. Akhirnya Allah bersuara memberikan penghakiman kepada bangsa itu melalui Nabi Yunus. Sebagai seorang Nabi, Yunus memahami semuanya itu. Ia sangat mengerti apa yang Allah maksudkan dan apa yang Allah ingin ia lakukan. Gitu. Jadi kalau kita lihat, kalau ada satu bangsa, nanti kita bisa perhatikan ya, kita bisa lihat nanti, misalkan di dalam, kita buka saja misalnya ke dalam Keluaran, di dalam kitab Keluaran pada waktu orang Israel itu mau keluar dari Mesir dan diutus oleh sebelum Musa ya, sebelum Musa itu lahir, di sini kita akan bisa melihat bahwa mereka itu ditindas gitu, lalu kemudian mereka itu dipaksa bekerja ya, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja, kemudian mereka itu ditekan oleh bangsa Mesir, lalu kemudian mereka itu mulai menaikkan doa
ya, mulai berteriaklah kepada Allah, ya, yaitu mereka akan mereka itu akan Tuhan akan mendengarkan doa mereka, dan kemudian Tuhan mengutus di sini adalah Musa, ya. Nanti kalau kita lihat juga polanya sama ketika kita ketemu di Hakim-Hakim. Mereka berteriak lalu nanti Tuhan utus. Juga ketika di Sodom dan Gomora, ya. Coba kita lihat di bagian Sodom dan Gomora ini, bagian teks yang menjelaskan hal itu, ya. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, di sini kita lihat, ya, di sini misalnya, ya, sesudah itu berfirmanlah Tuhan ini kepada Abraham, ya, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Ya, baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, modelnya itu adalah model di mana suatu kelompok itu sudah berdoa dan sampai kepada Tuhan. Nah, jadi sama seperti pola itu, pola yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe dan orang Sodom. Jadi kurang lebih polanya begitu, ya. Ketika mereka itu memohon kepada Tuhan, ya, begitu banyak yang berkeluh kesah gitu, atau begitu banyak yang sudah protes. Ya, polanya itu pola yang sama, ya. Jadi nanti kalau baca di bagian-bagian ini, ya, kayak kisah Hakim-Hakim, Keluaran, itu nanti kita akan ketemu pola yang sama, ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ini, ya, kejahatan mereka telah sampai kepadaku, berarti memang ada satu penderitaan yang disebabkan oleh orang Niniwe, ada satu kejahatan disebabkan oleh mereka yang dilakukan oleh Niniwe, sehingga begitu banyak orang berteriak gitu, begitu banyak orang berteriak. Jadi ketika satu kejahatan itu begitu banyak dan begitu banyak orang berteriak kepada Allah, memohon pertolongan Tuhan, Allah itu tidak akan tinggal diam, gitu, ya. Siapapun orang itu, siapapun bangsanya, dia orang percaya atau tidak, Tuhan akan turun tangan terhadap sebuah kejahatan yang menimpa mereka. Ya, jadi kita lihat itu pengantarnya, dan kita akan coba melihat blok yang kedua, yaitu bagian B, ya. Bagian B yaitu 4 sampai 16, ya. Nah, strukturnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada kata Yahweh melemparkan, ya, hurls, ya, melemparkan dengan kata tul di sini. Lalu kemudian sailors itu awak kapal, orang kapal itu kemudian berteriak kepada Allah-Allah mereka. Kemudian mereka itu melakukan usaha, gitu, ya, usaha yang keras gitu. Kemudian untuk menyelamatkan kapal itu mereka akhirnya membuang banyak muatan. Tapi Yunus sementara itu tidak melakukan apa-apa, dan kemudian mereka membuang undi, ya. Lalu kemudian Yunus dapat, dan Yunus harus menjelaskannya, dan ini adalah klimaksnya, yaitu Yunus itu memberikan testimoni, ya. Di sini kemudian ada tuntutan di sini, ya. Ya, tuntutannya di bagian F action. Sailors demand an explanation from Jonah of what he told. Jadi ketika dia sudah menjelaskan, kemudian dia diminta lagi. Jadi disusun sedemikian rupa oleh penulis. Lalu kemudian di sini mereka menanyakan Yunus. Lalu kemudian yang tadinya Yunus ini does nothing, sekarang dia save the ship. Lalu kemudian di sini kebalikannya, mereka orang baik, ya, yang tidak mau melempar Yunus ke laut. Lalu mereka berjuang tapi tidak berhasil. Lalu kemudian mereka yang tadinya itu berdoa kepada Allah asing, sekarang mereka itu berdoa kepada Yahweh. Dan kemudian di A action ini sailors ini kemudian melemparkan Yunus ke dalam laut, dan kemudian laut menjadi tenang, ya.
Nah, jadi ini adalah bentuk strukturnya, ya, A, B, C, D, E, F, G, kemudian F aksen, aksen, D aksen, C aksen, aksen, A aksen. Gitu. Ya, jadi kita lihat klimaksnya ada di sini. Jadi seluruh teks ini berpusat pada teks ini dan ini adalah bagian pesan utama daripada teksnya. Oke, kita akan lihat satu-satu. Tapi saya akan nunjukin beberapa bagian supaya kalian ngerti ya bagaimana cara mengapa ini dibuat sedemikian rupa, pesannya bagaimana, tapi nanti kemudian akan kita bahas satu-satu. Nah, ada bagian-bagian nanti yang akan kalian kerjakan, dan sisanya ini saya akan jelaskan, tapi nanti sisanya kalian akan kerjakan sendiri, ya. Nah, 1 ayat 4. 1 ayat 4 ini kalau kita lihat di sini kan dia paralel dengan 15, ya. 1:4, ini 1:4, 1:15. Jadi sebenarnya kita bahasnya satu-satu, tapi ini hanya saya mau menunjukkan aja supaya ada penjelasan pemahaman yang cukup baik lah, ya. Nah, misalnya kita lihat di sini ya, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Jadi Yahweh hurls, ya, tool itu bahasa Ibrani, melemparkan gitu ya. Dia melemparkan, Yahweh itu melemparkan great wind, angin yang besar, angin ribut ke laut gitu. Nah, di sini sailors hurled, ya, to Yonah in the sea. Jadi sama, upon the sea, ini adalah to the sea, in the sea. Yang dilempar ini adalah angin besar, yang di sini adalah Yunus. Yang melempar adalah Yahweh, maka yang melempar sini adalah sailors atau awak kapal. Sehingga ini menyebabkan badai, ini akhirnya menenangkan badai gitu. Jadi kalau dari sini kita bisa lihat bahwa mengapa Allah melemparkan angin besar kepada laut? Karena Allah menginginkan Yunus gitu ya. Nah, di sini and sea become still gitu. Jadi kenapa ada angin besar itu? Karena Yunus melarikan diri dari hadapan Tuhan, sementara Allah menginginkan Yunus untuk pergi ke Niniwe, bukan melarikan diri. Nah, jadi kalau kita lihat di pasal yang ketiga, sini kita agak kelewatan ya ayat yang ketiga ya. Coba kita perhatikan dulu ke ayat yang ketiga. Kelewatan rupanya. Di sini kalau kita lihat di pasal 1 ayat yang ketiga ya. Di sini Yunus itu melarikan diri ya. Yunus itu melarikan diri ke Tarsis gitu. Nah, kalau kita lihat modelnya dia, kita lihat di dalam teks ininya aja ya, di dalam teks wordnya supaya kita bisa lihat ya. Di ayat yang ketiga kelewatan rupanya pembahasannya. Jadi kalau di sini kita lihat ya, ya di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, saya besarin dulu. Ya. Nah, di sini but Jonah rose to flee to Tarshish ya, from the presence of the Lord. Nah, di sini kalimatnya itu luar biasa pembagiannya. Penulis sengaja memberikan kata kerja yang sama antara firman Allah dengan respon Yunus gitu. Jadi Allah berfirman, bangkitlah, pergilah. Yunus berespon, Yunus rose and went gitu ya, and went. Jadi kalau kita lihat di sini di dalam Yunus pasal yang ketiga ya, ya di sini ya, di sini kan dia disuruh bangun ya, lalu kemudian Yunus juga bangun di sini. Ini kan kata dasarnya kata kum ya, vayakam. Jadi di sini di kasa 2 dikatakan kum dan kemudian dia kum ya, vayakam. Ya, vayakam Yonah. Kemudian dia disuruh pergi kan. Lalu dia juga pergi, ya. Dia betul-betul pergi, tapi perginya itu ke Tarsis gitu. Dia itu melarikan diri. Ya, dia pergi melarikan diri. Jadi bentuk yang dijelaskan itu betul-betul mirip sengaja untuk menunjukkan Yunus ini lari gitu ya. Jadi Yunus beresponnya ya, Yunus bangkit, tapi dia melarikan diri. Ya. Namun apa yang ia lakukan bertolak belakang dengan diperintahkan, ia melakukan tindakan yang kata kerja yang sama, tapi bukan yang Allah mau.
Jadi Jonah rose, Jonah disuruh rose, bangkitlah Yunus ya. Lalu pergilah atau jalanlah, ya jalanlah dia atau pergi. Tapi to flee to Tarshish, ya to flee to Tarshish, he went down to Joppa. Nah, ia melarikan diri dari tugasnya sebagai nabi, ya. Nah, di sini kata yang jelaskan di situ adalah dia melarikan diri ke Tarsis. Nah, kata Tarsis di sini kata yang kotanya itu tidak penting sebenarnya ya. Di mana kota Tarsis itu atau posisi kota Tarsis itu? Kota Tarsis itu menjadi lambang daripada jauh dari hadapan Tuhan gitu. Jauh dari hadapan Tuhan bukan berarti Tuhan tidak ada di situ, bukan. Apakah bukan Tarsis itu menjadi kota yang tidak ada Tuhannya? Bukan. Tetapi Tarsis adalah kota yang bukan tempat Yunus itu harus pergi. Atau kota di mana pesan Tuhan itu tidak ditujukan kepada Tarsis. Kan kepergiannya ke Tarsis merupakan kepergian untuk meninggalkan firman Tuhan atau meninggalkan tujuan Tuhan, yaitu Niniwe gitu. Nah, kemudian di sini dikatakan he went down to Yafe, ya kota Yope. Ya, ketidaktaatan ini diperjelas oleh kalimat selanjutnya, ia bukan pergi tanpa tujuan, ia melakukan perencanaan perjalanan. Ia membayar biaya perjalanan itu, lalu naik kapal yang ia bayar dan berlayar menjauhi kota Niniwe yang seharusnya menjadi tujuannya. Jadi penulis mempertegas ketidaktaatan Nabi Yunus dengan mengatakan ia pergi jauh dari hadapan Tuhan. Nah, hal ini bukan berarti Tuhan hanya ada di kota Niniwe, ya. Karena ini bukan istilah yang menunjukkan bahwa ia melawan Tuhan, ia meninggalkan jalan Tuhan yang seharusnya dia tempuh, ya. Jika Yunus adalah seorang nabi yang mengerti bahwa ia melarikan diri dari hadapan Tuhan adalah kesalahan yang sangat serius. Lalu apakah alasan Yunus melarikan diri dari hadapan Tuhan? Yang tadi yang akan kita bahas, ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan, ya, ya, di sini kalau kita perhatikan, ini kan kata kerja yang dipakai adalah kata kerja tool, ya. Kalau di sini kita lihat dalam bahasa Ibrani itu bentuk katanya itu hul itu melempar, ya, melempar. Kalau di sini kan juga pakai kata hul dia. Kalau di dalam bahasa Indonesia pakai kata menurunkan. Nah, kalau kita lihat juga di ayat 15 ya bagian akhir juga menggunakan kata yang sama, ya, yaitu kata tul. Ini dia, ya, fayeti luhu, ya, dari kata dasar tul. Ini kata dasarnya kata dasar tul. Jadi kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut di sini, ya. Kalau di sini adalah true, ya. Kalau dipakai ESV tetap menggunakan kata hold. Nah, jadi kalau kita lihat di sini modelnya, ya, sorry kelewatan, ya, di sini, ya. Jadi kalau kita lihat di sini penulis bagian ini menjadi berhubungan dengan satu-satu, ya. Karena permulaan scene yang baru, Allah kembali menjadi aktor inisiator gitu. Jadi setelah 1 sampai 3, Yunus dipanggil, Yunus pergi melarikan diri, lalu kemudian Allah berurusan dengan Yunus. Nah, ia memulai inisiatif untuk berfirman kepada orang Niniwe, tapi karena Yunus melarikan diri, ia kembali berinisiatif melemparkan badai kepada Yunus gitu. Jadi badai ini adalah badai yang sebenarnya Tuhan berikan untuk Yunus. Nah, ini dilihat jelas pada ayat 1:4 yang dimulai dengan kata en Yahweh hul, ya. Nah, di sini sebenarnya kita bahasnya harusnya nanti ya, ayat 15. Cuma saya mau menunjukkan saja bahwa kalau kita bahas nanti di ayat 15, maka ayat 15 itu kurang lebih modelnya sama gitu. Jadi karena bentuknya, jadi kita bisa mendapatkan satu pemahaman di sini bahwa yang menyebabkan ini adalah Allah karena Yunus gitu. Kenapa kita bisa tahu? Karena ketika Yunus dilemparkan ke laut, maka laut menjadi tenang. Gitu. Nah, di awal Tuhan melemparkan badai sehingga laut menjadi bergelora dan berbahaya karena Yunus berada dalam kapal. Bukan saja Yunus yang menjadi terancam, semua orang yang dalam kapal juga terancam. Tapi pada bagian akhir yang melakukan kata kerja hul adalah orang yang di dalam kapal itu. Mereka melemparkan Yunus ke dalam laut dan laut yang bergelora menjadi tenang. Sehingga dari kedua premis ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa Allah memberikan badai itu hanya karena Yunus ketika Yunus dilemparkan,
badai itu menjadi reda gitu ya. Jadi ini adalah untuk kita bisa melihat mengapa strukturnya adalah A dan A aksen ya. Nah, ini yang terakhir untuk kita melihat adanya BB aksen. Nanti setelah itu kita akan bahas satu persatu. Di sini kita lihat awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Nah, di sini lalu berserulah mereka ini siapa? Awak kapal, ya, kepada Yahweh. Kalau di sini kepada Allahnya, ya. Di sini ada kata, ya Yahweh, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Yahweh telah berbuat seperti yang engkau kehendaki. Jadi di sini sailors atau awak kapal itu berteriak dalam kesia-siaan kepada Allah mereka. Kalau di sini enggak. Mereka itu berteriak kepada Yahweh dan tidak sia-sia gitu, dan tidak sia-sia. Kalau di sini mereka berteriak dalam kesia-siaan, kalau di sini mereka berteriak dan ada Yahweh itu betul-betul adalah Allah gitu. Nah, jadi manusia harus berseru kepada Dia yang mereka yang ada di atas sana, karena memang adalah natur manusia itu untuk meminta tolong kepada sesuatu yang lebih besar pada Dia ketika Dia tidak lagi mampu gitu. Jadi di dalam kondisi seperti ini ya juga mereka adalah di masa itu mereka adalah bangsa yang religius ya. Dan mereka itu meminta kepada Allah mereka untuk pertolongan mereka. Dan mereka melakukan bagian mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal untuk meringankan. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa penulis kitab ini mengatakan bahwa pada waktu kapal mereka diombang-ambingkan, awak kapal itu berteriak kepada Allah mereka. Kenapa? Karena seperti bangsa-bangsa pada masa itu, mereka juga adalah orang-orang politeis. Ya, mereka itu menyembah banyak Allah. Jadi mereka percaya bahwa setiap bangsa itu ada Allahnya masing-masing dan setiap kawasan itu ada Allah masing-masing. Misalnya di laut ada Allah laut, di darat ada Allah yang berkuasa atas darat, di hutan ada Allah yang berkuasa atas hutan, di bidang pertanian ada Allah bidang pertanian. Nah, mereka itu bisa percaya kepada semua Allah itu, sementara Israel itu mengajarkan kepada Allah yang Esa, Allah yang tunggal. Nah, kalau di sini nanti penjelasannya adalah, namun setelah mereka tahu Yunus adalah penyebab dari badai itu, mereka merencanakan untuk melemparkannya ke dalam laut. Mereka sadar bahwa Allah berkuasa atas alam semesta yang adalah Allah Yunus. Nanti mereka tahu. Jadi lewat peristiwa ini akhirnya mereka tahu. Sebelum mereka melakukan itu, mereka melihat bukti mereka telah percaya kepada Allah Yunus. Karena itu mereka berseru kepada Allah Yahweh dan tidak lagi berseru kepada dewa-dewa mereka yang sia-sia. Ya. Jadi meskipun Yunus ini melakukan dosa, melakukan kejahatan, tetap Allah itu bisa beranugerah kepada Yunus dan kepada awak kapal ini sehingga mereka bisa berbalik kepada Allah Yahweh dan punya pengalaman bertemu dengan Allah Yahweh. Ya. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu ya, bahas satu persatu. Di sini kita lihat sailors frantic and futile effort to save ship by throwing cargo overload ya. Jadi ini kan bagian A saja ya. Awak kapal menjadi takut berteriak kepada Allah mereka. Nah, di sini kalau kita lihat di bagian di bagian yang di sini bagian C, kita nggak masukin C aksen, nanti C aksen bagian belakang. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal ya. Mereka tuh buang kargo ya. Di sini nanti di bagian yang lain pembahasannya. Nah, mereka berusaha semampunya untuk membuat kapal tersebut selamat. Salah satu cara untuk mencegah kapal tenggelam adalah mengurangi muatan. Ya. Awak kapal melakukan hal tersebut, meskipun tidak eksplisit disebutkan, namun teks mengindikasikan bahwa hasil usaha tersebut nihil. Jadi, mereka melakukan itu tetapi tidak ada hasilnya. Nah, sementara itu, kontras dengan apa yang dilakukan oleh Yunus ada di dalam kapal yang paling bawah dan tidur di sana dia. Ya, tapi Yunus turun, tidur dia di sana. Kata yang digunakan untuk tidur ini adalah kata to be fast sleep. Namun bisa juga berarti tidur nyenyak. Jadi bisa cepat tidur ataupun tidur nyenyak gitu. Ya, jadi tidurnya nyenyak banget atau tidurnya itu cepat sekali ketiduran gitu. Nah, kronologis peristiwa ini tidak terlalu jelas. Bisa jadi setelah badai terjadi kapal terombang-ambing, Yunus memilih untuk pergi ke bawah lalu tidur. Namun bisa pula sebelum badai dia telah pergi ke bawah untuk tidur ya. Hal penting yang ingin disampaikan penulis adalah Yunus sang nabi tidak melakukan apa-apa. Orang kafir berdoa kepada Tuhannya, sementara Yunus itu tertidur. Orang kafir bersama-sama dengan
dengan orang-orang kafir yang bersama-sama dengannya berjuang menyelamatkan kapal sementara ia tidak melakukan apa-apa selain tidur nyenyak. Padahal angin besar itu ada karena dia. Ya. Nah, di sini dijelaskan lagi ya tentang Jonah does nothing to save ship. Ya. Nah, datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin kau tidur nyenyak gitu. Ini sesuatu yang nggak masuk akal memang ya. Jadi dia tidur, terus kemudian dia kata bangunlah gitu ya. Berserulah kepada Allahmu gitu. Jadi bangunlah. Nah, ini juga kata yang tadi kita bahas, yaitu kata yang menggunakan kata kum ya, kata bangun normal biasa saja. Kata 6 ayat 6 ya. Di sini bagaimana mungkin. Nah, ini kata di sini ya, kata kum ya. Jadi di sini dikatakan bahwa si siapa nakoda itu bingung ya. Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak gitu? Kok bisa kamu tidur gitu? Jadi Yunus ini tidurnya ini memang sepertinya memang ini bagian daripada satu kesengajaan ya, satu bagian, maksudnya teks yang menggambarkan dia bahwa dia itu betul-betul mau melawan apa yang Tuhan mau gitu. Jadi disuruh pergi ke Niniwe, lalu dia bangun, dia pergi, tapi pergi ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Lalu dia bayar kapalnya, dia berlayar. Lalu Allah melemparkan badai. Ya, bisa saya contohkan di sini misalnya ya. Ya, jadi kita lihat ya, dia pertama disuruh pergi ke Niniwe. Jadi misalnya ini Yunus ya, dia suruh pergi ke Niniwe. Tapi kemudian dia pergi ke Tarsis gitu. Dia pergi dulu ke Yove. Di sini dia pergi ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Misalnya ini Tarsisnya, ya, jauh dari hadapan Tuhan. Terus dia bayar, ya, dia bayar ini duit gitu ceritanya. Dia bayar dan dia pergi jauh dari hadapan Tuhan. Nah di sini ketika Allah istilahnya menarik dia ke sini dengan badai gitu, dia itu tetap memilih untuk diam, dia tidur gitu. Orang lain berusaha, dia melawan gitu ya. Jadi dia memang betul-betul melakukan sebuah perlawanan yang cukup aktif dengan Tuhan gitu. Seolah-olah dia memang benar-benar tidak mau sama sekali lah ya untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Nah, ayat 15 menjelaskan bahwa kapal itu sudah melakukan bagian mereka. Ya, ayat 5 maksudnya, yaitu berteriak kepada Allah mereka dan untuk mempertolongan dan membuang muatan kapal. Ya, di ayat yang sebelumnya ya, kalau kita lihat di situ. Nah, anehnya Yunus itu tidak nyenyak, tidak berdoa, tidak bantu buang muatan kapal. Jadi betul-betul hanya melakukan apa yang dia mau ya. Oleh sebab itu ia meminta Yunus untuk berdoa kepada Allah. Setidaknya berdoalah. Mungkin Allah Yunus akan mendengarkannya seperti yang sudah kita bahas tadi ya, bahwa mereka adalah politeis. Jadi semua Allah itu bisa diminta untuk menolong. Karena mereka sudah berdoa kepada Allah mereka tapi tidak ada jawaban. Siapa tahu Allah Yunus bisa. Yunus yang pada awalnya tidak melakukan apa-apa nanti finally akan berubah di 12 ya. Kalau di 12 bahwa dia adalah penyebab semua ini. Nah, ini kan strukturnya di dalam struktur D ya. Nah, ini sebagai catatan, orang-orang aneh atau ancient Near East percaya bahwa setiap daerah memiliki Allahnya masing-masing sehingga setiap orang perlu berdoa kepada Allah mereka masing-masing agar mereka bisa ditolong ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa Yunus itu betul-betul do nothing ya. Yunus itu tidak melakukan apa-apa. Yunus itu tidak berdoa, tidak membantu membuang muatan kapal. Nah, kita lihat ayat yang ke-7 sekarang. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Jadi mereka merasa bahwa ini adalah dosa seseorang gitu. Nah, mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Nah, ini bagian E, sailors effort to ascertain what to do, inquiry by lots. Jadi mereka itu pengen tahu apa yang terjadi karena siapa ini, lalu mereka itu membuang undi. Nah, sebagai catatan di sini saya buat catatan dulu. Jadi although
casting lots itu buang undi was sometimes used to allow the deity to communicate, meskipun ini adalah kadang-kadang memang Tuhan pakai untuk mengkomunikasikan kehendaknya. In many instances they were considered more like flipping a coin or drawing straws. Jadi sebenarnya mereka itu tidak selalu ya ini bahwa ini Tuhan bicara lewat sini, tetapi memang biasanya mereka itu bisa melempar koin atau pakai sesuatu alat lah gitu ya, untuk mengetahui siapa penyebabnya. Nah hasilnya the lots were not cast here to determine who was guilty. Jadi ketika mereka tuh buang undi ya, itu bukan mencari siapa yang bersalah sebenarnya ya, but to decide who would be first to volunteer information about themselves that might be exposed an offense against the gods. Jadi mereka itu bukan mau mencari siapa yang dibuang undi pasti dialah penjahatnya, enggak, tapi siapa yang akan menjadi pertama kali menceritakan apa dosanya kepada Allah gitu. Allah mereka atau kepada dewa gitu ya. So it is understandable that no one would be eager to go first ya. Jadi karena kalau orang itu kan dia nggak tahu dosanya apa aja gitu. Bisa aja dosanya dulu dia pernah melakukan dosa apa, pernah bunuh orang atau apa gitu. Jadi dosanya bisa dosa apa aja gitu. Bisa dosa yang meluas, menyebutkan dosa apa aja. Jadi orang itu nggak mau untuk menceritakannya, sehingga perlu buang undi siapa yang pertama kali cerita. Now, for the casting of lots, each individual brought an identifiable marker. Ya, the markers were placed in container, which was shaken until one of markers came out. Gitu. Ya, jadi ketika mereka membuang undi itu, setiap orang itu memang pada gilirannya, kalau mereka belum dapat, mereka juga akan mendapatkan giliran untuk memberikan jawaban. Tapi karena situasinya adalah siapa yang akan menceritakan dosanya, maka biasanya sedikit yang mau menjadi volunteer ya. Jadi biasanya mulai dari orang yang dituduhkan. Jadi awak kapal berinisiatif untuk menemukan solusi ya. Mereka sudah melakukan doa, mereka sudah berdoa, mereka sudah buang muatan kapal, sudah. Sekarang mereka mau cari bom siapa nih di antara mereka yang menjadi biang keroknya. Nah, sementara Yunus tetap saja tidak menunjukkan sikap yang kooperatif, Yunus cenderung diam dan pasif. Jadi, memang kalau kita lihat di sini, Yunus ini hampir tidak pernah mengucapkan kata-kata sedikit pun, mulai dari pasal yang pertama, gitu. Jadi, kalau kita lihat dari pasal yang pertama dalam kitab Yunus ini, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Yunus diam aja. Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Yunus diam aja. Lalu kemudian Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Ya, Yunus diam juga, awak kapal takut, mereka berteriak-teriak, mereka berdoa. Yunus tidak berdoa, tidak mengucapkan sedikit pun. Nahkoda mendapatkan berkata, bangunlah berserulah kepada Allahmu, juga tidak ngomong sama sekali. Ya, kemudian marilah kita buang undi. Baru kemudian ketika Yunus sudah dapat, baru kemudian dia boleh bicara. Inilah kalimat yang pertama kali diucapkan oleh Yunus di dalam kisah ini ya, yaitu 1 ayat 9 yang merupakan bagian inti daripada bagian atau blok ini ya. Nah, sikap Yunus yang diam dan tidur mengindikasikan bahwa ia tahu bahwa semuanya itu terjadi karena Allah atas ketidaktaatannya. Jadi sudah kita bahas bahwa sepertinya ini bagian daripada kesengajaan Yunus melawan ya, secara aktif dia melawan. Kemungkinan ini alasan mengapa ia tidak punya hasrat untuk berdoa, tidak turun tangan membantu. Ia tahu persis dirinya salah, ia tahu persis bahwa ia melakukan dengan kesengajaan dan perlawanan yang berencana. Itu sebabnya ia memilih tidak berbuat apa-apa. Di pihak lain, awak kapal sibuk mencari jalan keluar. Mereka memutuskan untuk buang undi untuk mencari solusi oleh dosa siapa malapetaka yang menimpa mereka. Dalam kedaulatan Allah, Yunuslah yang kena undi pertama kali. Gitu, ya. Nah, jadi kurang lebih begitulah kita mencoba untuk menggali A sampai E. Nah, sekarang adalah giliran kalian. Kalian akan mencoba untuk menggali teks ini. Jadi, karena kita ada 5 kelompok, jadi ini akan ini oleh kelompok yang pertama, ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, ya. Ini kan sudah ya, sudah tadi meskipun singkat. Nah, kelompok 1, nah ini akan semua kelompok mengerjakan ini. Jadi semua akan mencoba menggali masing-masing 2 teks ya, 2 ayat
ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, dan masing-masing kelompok juga mengerjakan ini, yaitu klimaksnya. Sehingga nanti bisa kita simpulkan kira-kira apa sih pesan utama ya, atau pesan mayor daripada 4 sampai 16 ini. Oke? Ya, nanti bisa langsung ke kelompok diskusi ya setelah nonton video ini, kemudian mengerjakan bagian masing-masing, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian jangan lupa juga tetap mengerjakan pasal ini. Jadi kalau kayak kelompok 1 ini mengerjakan ini bagian F dan bagian G. Kelompok 2 mengerjakan F aksen dan bagian G. Kelompok 3 kelompok E aksen dan G. Ya, kelompok 4 D aksen dan G, kelompok 5 C aksen dan G gitu. Oke, nanti kita akan lanjutkan diskusi kita. Thank you.